Wendy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih? Selalu baik ya, Alhamdulillah. Semoga teman-teman berada dalam kondisi yang sehat selalu ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya saya perkenalkan. Nama saya Jundullah Wangsaukama. Teman-teman bisa panggil saya Kak Jun atau mungkin Jun, tidak apa-apa ya. Nah, saya di sini sebagai kalau dibilang tutor bukan juga, saya sini hanya ingin sekedar apa ya, sharing informasi ya, tips dan trik terkait dengan UTBK. Mungkin gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, apakah layar saya terlihat, Pak Wendy? Terlihat ya? Terlihat, Pak Jundullah. Oke, baik. Nah, sebentar. Halo, halo. Oke, apakah ada suara saya, Pak Wendy? Mohon maaf tadi. Terdengar jelas, Pak Jundullah. Oke, baik. Sekarang langsung saja kita mulai. Mungkin adik yang ada di sini itu penasaran mungkin ya, UTBK itu apa? Atau mungkin ada yang udah tahu ya, apa itu UTBK? Jadi kita mulai dengan pertanyaan ya, supaya kita berpikir nih, UTBK itu apa sih? Gitu ya. Oke, kita mulai ini. Nah, UTBK itu ada yang tahu nggak? Coba kalau misalkan ada yang tahu, coba spill di chat box. UTBK itu apa sih? Saya pengen tahu coba. Teman-teman apakah udah pada tahu atau belum? Nah, gitu. Makanya saya pengen teman-teman spill di chat box apa sih UTBK itu. Wah, sudah pada. Oke. Kalau misalkan belum tahu, UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer ya. Nah, ini UTBK itu sebenarnya erat kaitannya dengan SBMPTN. Nah, teman-teman kalau tahu SBMPTN itu apa? SBMPTN adalah salah satu jalan untuk kita masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, itu ya, itu SBMPTN. Nah, tesnya itu dinamakan UTBK. Jalur seleksinya namanya SBMPTN, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit kita kilas balik ya. UTBK itu mulainya dari mana sih gitu. Nah, saya tidak akan ngambil dari yang tahun 1970-an ya, yang awal banget, tapi saya coba ambil pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2008 ini namanya dulu SNMPTN tertulis ya, atau SNMPTN tulis. Jadi pada tahun 2008 ini jalur untuk masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri itu ada dua jalur, teman-teman. Yang pertama SNMPTN atau jalur prestasi ya. Nah, yang kedua itu ada SNMPTN tertulis atau secara tulisan ya. Bukan secara tulisan ya, secara tertulis ya, ujian tulis gitu ya. Nah, ini di bawah naungan Dirjen Dikti Kemendikbud. Nah, oke. Mungkin beberapa tahun silam masuklah kita ke tahun 2013 ya. Pada tahun 2013 ini berganti nama yang asalnya SNMPTN tulis menjadi SBMPTN. Nah, ini pada tahun 2013. Nah, sekarang naungannya juga berpindah yang asalnya dari Kemendikbud tapi menjadi MRPTNI. Ke apa sih MRPTNI itu? Apakah Majelis Rakyat Pertanian TNI gitu? Nggak ada, bukan ya, bukan. MRPTNI adalah Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Nah, jadi para rektor nih, ada majelisnya, mereka berkumpul dalam satu himpunan, nah mereka mengadakan SBMPTN. Nah, pada tahun 2013, itu ada 3 jalur masuk, teman-teman. Berbeda dengan tahun 2008 ya. 2013 ada 3 jalur masuk. Yang pertama itu SNMPTN atau jalur prestasi ya, atau jalur undangan. Lalu untuk jalur tertulisnya ada SBMPTN, dan jalur yang ketiga ada jalur ujian mandiri ya, yang diselenggarakan oleh PTN-nya masing-masing. Nah, masuklah kita pada zaman sekarang ya, zaman era 4.0, di mana kita semuanya era digital ya. Nah, masuklah ke UTBK, teman-teman. UTBK ini kan berbasis komputer atau paperless ya, kita tidak pakai kertas sama sekali. Jadi kita menghemat atau save lingkungan kita ya. Nah, ini mulainya UTBK itu pada tahun 2019 di bawah naungan LTMPT, Kemendikbud Dikti. Ya, seperti itu ya. Jadi UTBK itu perjalanannya seperti itu. Nah, langsung saja tanpa biar menghemat waktu. Nah, sekarang masuk ke bagaimana mekanisme scoring.
UTBK. Gitu. Kenapa teman-teman harus tahu mekanisme scoringnya itu seperti apa? Karena ini untuk merancang strategi teman-teman dalam menjawab soal UTBK. Jadi tidak serta-merta teman-teman menjawab satu soal itu setengah jam misalkan. Kan itu habis waktunya. Nah, makanya kita harus tahu nih teknik penscoringnya itu seperti apa ya. Kayak gitu. Sebentar, ini ada yang tercoret sepertinya. Nah, maksudnya. Nah, sekarang pada UTBK itu teknik penskorannya memakai IRT. IRT itu apa? IRT itu Item Response Theory, atau dalam bahasa Indonesianya teori respons butir. Seperti apa? Nah, kalau misalkan teman-teman pernah mendengar bahwa dulu SBMPTN itu teknik penskorannya itu kalau benar plus 4, terus kalau misalkan tidak dijawab itu 0, dan kalau salah jawabannya itu negatif 1 atau minus 1. Nah, tidak seperti itu. Mungkin seperti itu, tapi tidak ada klarifikasi yang menunjukkan bahwa penskorannya itu akan seperti yang tadi ya, plus 4, 0, dan negatif 1. Nah, pada IRT ini, seperti apa sih bedanya gitu dengan yang sebelum-sebelumnya? Nah, di sini IRT ini ada 3 tahap ya, seperti yang ada di sini. Tahap pertama itu adalah dipilih dulu soal-soal yang benar. Nah, makanya yang benar ini, misalkan teman-teman dari 40 soal menjawab 30 soal benar. Nah, maka yang hanya dihitung itu yang 30 yang benarnya saja. Nah, itu tahap yang pertama ya. Yang salah dan yang tidak diisi itu sama-sama butirnya 0. Itu tidak akan ditindaklanjuti. Itu pada tahap pertama. Nah, masuk ke tahap kedua. Pada tahap kedua, ini soal-soal yang benar tadi, yang 30 soal yang teman-teman jawab benar ya, itu dilihat apakah soal-soal tersebut mudah, sedang, atau sulit gitu. Nah, jadi pelevelan soalnya ini mereka tidak ditentukan sebelum teman-teman melakukan tes, tapi dilakukan setelah teman-teman menjawab soal. Paham nggak? Paham nggak sejauh ini? Nah, contohnya gini, misalkan saya jadi panitia ya, saya jadi panitia UTBK nih, saya bikin soal, misalkan soalnya ini taruhlah saya namakan soal 4 ya, soal 4A. Nah, soal 4A ini saya nggak langsung ngasih level nih. Soal 4 ini levelnya mudah nih. Saya nggak bisa seperti itu. Gitu. Panitia nggak bisa bikin pelevelan seperti itu. Nah, jadi pelevelannya seperti apa? Pelevelannya itu akan dikasih tahu atau akan terlihat setelah teman-teman menjawab. Jadi setelah semua siswa, semua peserta UTBK menjawab soal 4A itu, dan ternyata yang berhasil menjawab itu ternyata 98%, banyak kan ya, 98%. Nah, maka soal 4A itu dia termasuk mudah karena banyak sekali ya tadi siswa atau peserta yang menjawab soal 4A tersebut ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan sedikit yang bisa menjawab, mungkin 25% atau 20% yang menjawab, maka soal tersebut akan dikategorikan sulit gitu ya. Nah, itu nanti pada tahap 3 setelah dianalisis nih semua soal 4A itu mudah, misalkan terus soal 5A itu sulit dan sebagainya ya. Nah, pada tahap ketiga itu masuk penskorannya. Gitu. Penskoran seperti apa tadi? Kalau misalkan soal yang mudah itu mungkin saya tidak tahu karena ini tidak ada yang penskoran ini strict sekali, jadi tidak ada yang tahu ya seperti apa. Nah, mungkin kalau misalkan soal 4A ini mudah, dia skornya akan rendah. Jadi skornya akan 1. Mungkin 1 ya, atau mungkin juga 2. Nah, terus kalau misalkan sedang, si 4A misalkan dia kategorinya sedang ya. Nah, berarti dia skornya 2. Nah, kalau misalkan sulit ya, sedikit siswa yang menjawab, nah maka nanti skornya atau 3 atau 4. Seperti itu ya. Itu teknik penskoran. Nah, ada lagi sebenarnya setelah tahap 3, nanti di tahap 4 itu ada lagi tahap selanjutnya, tapi nggak tahu ini tahap 4 atau bukan. Yang pasti tahap selanjutnya ini adalah pertimbangan untuk soal yang salah. Jadi teman-teman setiap soal yang salah itu akan berdampak pada nilai teman-teman. Maka dari itu lebih baik tidak usah dikerjakan soal yang sulit, bukan yang sulit ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu jawabannya, mending nggak usah dijawab ya, daripada mempengaruhi nilai teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi UTBK. Nah, UTBK itu pada dasarnya sebenarnya ada 2, ada Saintek dan Sosum. Ya.
Nah, yang campuran ini apa? Campuran adalah campuran antara saintek dan sosum. Nah, makanya sekarang dibagi jadi 3. Ada saintek, ada sosum, dan campuran. Campuran ini untuk apa sih, Kak? Campuran ini untuk teman-teman yang misalkan eh, untuk teman-teman yang mau lintas jurusan gitu, atau lintas apa ya istilahnya, lintas ekosistem lah ya. Yang asalnya di SMA-nya itu teman-teman ngambil jurusan IPA ya, tapi ternyata teman-teman pas kuliah saya pengen pengen psikolog nih, atau saya pengen ke jurusan IPS nih misalkan ya. Nah itu nanti masuknya teman-teman harus ikut campuran karena teman-teman pada SMA-nya IPA dan kuliahnya ingin masuk ke ranah IPS. Nah, nanti masuk ke campuran. Pun dengan yang IPS gitu ya, kalau misalkan pengen masuk ke ranah IPA pada perkuliahan, maka nanti akan harus mengikuti yang campuran ini ya. Dan ini ada apa namanya, soal-soal berdasarkan dari apa namanya UTBK sebelumnya ya. Ini kira-kira berkisar segini ya. TKA Saintek berkisar 60 sampai 80 soal. Terus TKA Sosum itu 80 sampai 100 soal. TKA Saintek dan di campuran ini sama ya, sekitar segituan. Nah, untuk yang TPS ini rata-rata emang biasanya 80 soal untuk TPS ya, yang skolastik ini. Nah, terus jadi totalnya ini adalah ada sekitar 140 sampai 160 soal untuk saintek, untuk 160 sampai 180 soal, untuk campurannya 220 sampai 260 soal. Nah, seperti itu ya. Jadi ini buat gambaran nih teman-teman. Berapa sih Kak jumlah soal dari UTBK? Nah, segini kira-kira ya. Oke, ini untuk memudahkan teman-teman menganalisa dan mengatur strategi ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lebih masuk mendalam lagi kepada matematika. Karena kan ini kita pada ajang IMC, dan IMC itu matematika kan ya. Nah, maka kita lebih fokus pada matematika. Nah, bisa teman-teman lihat persebaran materi matematika TKA Saintek ini pada tahun 2013 sampai 2019. Nah, pada tahun 2020 dan 2021 ini tidak beda jauh seperti ini juga. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwa soal-soal yang paling sering keluar itu adalah soal integral, turunan, dan trigonometri. Wah, lihat nih. Soal integral itu dalam kurun waktu sekitar 7 tahun ya. 7 tahun, ini ada 19 soal. Gitu kan. 7 tahun ada 19 soal, berarti ya ada sekitar 2 soal per tahunnya ya. 2 soal bahkan lebih. Gitu. Soal turunan dan trigonometri juga sama. Seperti itu. Dan coba teman-teman lihat, ini ada sistem persamaan, fungsi kuadrat, fungsi komposisi, dan sebagainya. Ini 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini bisa diatur strategi teman-teman gitu dengan melihat ini. Gimana cara ngaturnya? Nah, cara ngaturnya teman-teman banyakin latihan pada integral, turunan, trigonometri, peluang, dan sebagainya. Yang frekuensi munculnya ini lebih besar. Seperti itu ya. Nah, jangan teman-teman ngabisin waktu di fungsi komposisi, jangan ini ngabisin waktu sampai berbulan-bulan gitu kan, belajar ini aja sampai gitu ya. Nah, coba dilihat teman-teman persebaran materi matematika pada TKA Saintek ya. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin lebih mendalam, nanti teman-teman bisa cek aja ya. Ini ada apa namanya sumbernya di www.temanbelajar.com, atau mungkin saya akan sebar apa namanya PDF-nya ini ya di grup WhatsApp ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada persebaran materi TPS penalaran umum. Nah, kita lebih masuk lagi lebih mendalam ke TPS. Karena kita kan sekarang judulnya ini TPS UTBK itu menjadi gampang ya gitu. Nah, ini materi TPS untuk penalaran umum. Jadi TPS ini ada 4 ya. Ada 4, dibagi menjadi 4. 4 apa ya? 4 topik ya mungkin ya. Masuknya topik. Nah, ada penalaran umum, ada pengetahuan kuantitatif, ya, ada pengetahuan umum, dan juga pengetahuan bacaan dan tulisan. Jadi ada 4 ranah di TPS ini. Nah ini 1/4-nya TPS penalaran umum. Nah bisa teman-teman lihat di penalaran umum ini adalah berkaitan dengan logika-logika dasar, logika dan juga perhitungan-perhitungan dasar. Nah ini berkaitan dengan matematika, makanya saya cantumkan di sini. Ya, coba teman-teman lihat. Yang paling muncul itu aritmatika dasar. Aritmatika itu matematika, ya kan? Nah, makanya kita coba lihat juga di sini ya. Ada aritmatika dasar, verbal yang munculnya itu 73 soal. Wow, gitu kan. Ini dalam kurun waktu 9 tahun ya. Ini verbal itu 73 soal yang muncul. Aritmatika dasar 98 soal, bahkan lebih banyak lagi ya.
dan pola gambar ada 60 soal, pola barisan ada 59 soal, dan sebagainya ya. Nah, ini bisa dijadikan acuan dan juga strategi oleh teman-teman semuanya. Ya, seperti itu. Oke, ini kalau misalkan teman-teman ingin lihat persebaran materi, teman-teman bisa lihat di sumbernya itu www.zenius.net ya, atau di Zenius. Kita next dulu. Nah, oke. Sekarang ini materi pengetahuan kuantitatif TPS UTBK 2019 sampai 2021. Wah, ini khusus untuk UTBK nih ya. Jadi untuk SBMPTN tidak dimasukkan. Ini UTBK dari 2019 sampai 2021. Ini materinya seperti ini. Ini tidak ada sebarannya karena tidak ada UTBK ini sangat strict soalnya. Jadi tidak bocor, hampir tidak bocor sama sekali gitu untuk soal UTBK. Makanya untuk menganalisanya juga agak sedikit kesulitan. Nah, yang bisa dianalisa itu yaitu materi-materinya saja. Jadi materi-materi yang akan muncul pada TPS UTBK itu seperti ini. Ini pada pengetahuan kuantitatif ya. Kan kalau tadi penalaran umum, nah sekarang pengetahuan kuantitatif. Aritmatika, himpunan, garis dan sudut, dan sampai dengan peluang ya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau ngakses, nah akses lagi. Oke ya, langsung saja ke www.zenius.net ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke persentase materi TPS UTBK. Buat apa sih teman-teman melihat persentase? Nah, ini melihat persentase teman-teman untuk menghitung berapa waktu yang akan teman-teman habiskan, dan juga untuk melihat wah ternyata banyakkan soal TPS nih daripada soal TPA. TKA yang maksudnya ya, daripada soal TKA. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa pada Saintek, lihat soal TKA-nya itu adalah 42,9% pada Saintek ya. Nah, terus pada TPS-nya itu ada sekitar sisanya ya, berarti sisanya ada sekitar 57,1%. Dan yang berhubungan dengan matematikanya ini ada sekitar nih kuantitatif sama penalaran umum. Ini yang berhubungan sama matematika nih, TPS nih. Kuantitatifnya 14,3 dan juga ini 14,3. Jadi kalau di total ada 28,6%. Itu untuk TPS UTBK. Kalau misalkan teman-teman miss di sana, lumayan dampaknya. 28%. Makanya itu TPS ini penting juga gitu buat teman-teman. Ya. Buat di sosum, di sosum ini karena soalnya banyak, ya ada soal di TKA-nya itu ada sekitar 80 sampai 100 ya, makanya perbandingannya seperti ini ya antara TKA dan TPS. Nah, pada sosum ini kuantitatif dan penalaran umum kalau di total ada 25%. Pun 25% itu besar loh, persentase yang besar. Makanya teman-teman jangan sepelekan pengetahuan kuantitatif dan penalaran umum. Oke, ini belum termasuk matematika ya. Kalau misalkan termasuk matematika lagi, wah ini mungkin setengahnya ya. Setengah dari UTBK itu matematika sebenarnya. Itu makanya matematika itu sangat penting. Teman-teman harus belajar dengan tekuannya. Untuk dicampurannya seperti ini. Campuran karena banyak sekali TKA-nya ya. Teman-teman ikut TKA untuk Saintek, untuk ikut TKA untuk Sosum juga, ya kan? Makanya banyak sekali TKA-nya ya. Dan ini teman-teman harus mempunyai energi yang lebih karena teman-teman dari pagi sampai siang ini ikutan UTBK gitu ya. Oke, ini untuk persentase ya, untuk teman-teman lihat ya seperti apa nanti persentase materi UTBK di pada 2022 nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian waktu TPS UTBK. Oke, ini biasanya pembagian waktu di TPS UTBK ini seperti ini. Jadi pada pengetahuan kuantitatif itu teman-teman punya waktu 35 menit. Ya. Terus pada penalaran umum 35 menit juga. Dan sisanya pengetahuan umum dan bacaan dan menulis ini masing-masing 25 menit. Nah, bisa teman-teman lihat ini yang berhubungan dengan matematika ini punya waktu lebih 10 menit ya. Lihat, ini kan 25, ini 35 berarti lebihnya 10 menit. Nah, ini waktu itu digunakan teman-teman untuk menghitung. Jadi teman-teman dapat punya waktu lebih untuk menghitung. Nah, seperti itu ya. Nah, ini totalnya tadi sekitar 80 ya kalau TPS. Berarti 80 dibagi berapa nih total? 25. Ini berarti ada 70. Ini 100 menit ya. 100 sampai 105 menit kalau TPS. Kira-kira sekitar segituan ya. Coba kita ada lagi nih ininya nih. Wah, langsung tips and trick ternyata ya.
Oke, jadi seperti ini. Ini pembagian waktu TPS UTBK. Jadi teman-teman harap dimaksimalkan ya untuk kuantitatif ini ada sekitar 20 soal, penalaran umum 20 soal, bacaan menulis 25 menit, 20 soal juga, pengetahuan umum sama 20 soal juga. Jadi kalau misalkan kita ambil rata-rata per soal itu teman-teman harus menghabiskan sekitar 1,75 menit. Nah, berarti berapa detik tuh? Sekitar 1 menit 45 detik ya. Atau ya kita segituan lah ya. Ini untuk kuantitatif dan penalaran umum. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih dari itu, mending dilewat aja soalnya ya. Oke, kita langsung masuk ke tips and triknya karena kita nanti di akhir akan ada games nih. Kita nanti akan ada quizzes dan juga kita akan bermain game mentem.eu. Oke ya. Kita tips and trick dulu nih ya sebelum kita masuk ke game. Nah, tips and trick silakan teman-teman yang mau screenshot silakan screenshot atau yang tidak juga tidak masalah. Nah, ini tips and trick ada beberapa ya, ada total 7 atau 8 ya. Oke. Yang pertama, ini jangan ragu untuk mengerjakan soal yang menurutmu mudah gitu kan. Jadi silahkan kerjakan yang soal yang mudah dulu. Jangan yang sulit dulu. Ya, karena kalau misalkan yang sulit dulu nanti kehabisan waktu di akhir ya. Nah, ini untuk menghemat waktu ujian juga supaya teman-teman kalau misalkan di awal ngerjakan soal yang sulit, satu soal bisa habis 10 menit. Nanti waktunya bakal habis sama soal yang sulit. Dan belum tentu jawabannya benar kan? Kali aja salah gitu kan. Makanya teman-teman silakan kerjakan soal yang mudah dulu. Nah, untuk yang sulit, nah baru kita kerjakan di akhir kalau misalkan waktunya masih ada ya. Nah, yang kedua, itu gunakan metode eliminasi opsi jawaban yang paling mungkin salah. Nah, ini pada pengerjaan setiap soalnya nih. Kalau misalkan teman-teman ada, kan ini PG ya, UTBK itu, atau multiple choice. Nah, lihat jawaban yang paling mungkin salah. Contoh misalkan ada 1 kali 1 atau 1 kali 5 sama dengan 100. Wah, itu kan salah kan jawabannya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman bisa lihat, wah ternyata ini nggak ada hubungannya nih ternyata sama soal. Ini yang pilihan C ini ternyata jauh banget nih jawaban sama yang soal kira-kira bakal salah nih. Ya, teman-teman eliminasi. Jadi dieliminasi soal-soal tersebut sehingga nanti teman-teman punya pilihan mungkin lebih sedikit daripada yang pilihan aslinya. Jadi teman-teman hanya punya 2 pilihan, yang asalnya A, B, C, D mungkin ya. Nah, karena teman-teman udah eliminasi dua pilihan, yang C sama D, jadi teman-teman hanya punya 2 opsi A sama B. Nah, ini akan memperbaiki probabilitas teman-teman dalam menjawab soal itu benar atau enggak. Seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, jangan menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal-soal yang sulit. Jadi, ini ada kaitannya dengan yang nomor 1 tadi ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman nemu soal ini sulit dan menghabiskan banyak waktu, udah 2 menit misalkan ya teman-teman, tapi masih belum tahu nih idenya seperti apa nih. Saya masih ngeblank nih, Kak. Saya masih belum tahu cara ngerjainnya kayak gimana. Lewat aja. Gitu ya. Saran saya lewat aja soal-soal kayak gitu. Karena semakin teman-teman masuk, semakin teman-teman mengerjakan dan lama dan teman-teman nggak dapat jawabannya, itu semakin banyak juga waktu yang akan teman-teman sia-siakan. Kasihan soal-soal yang mudah nggak dikerjakan, kan diajukan, gitu ya. Makanya silakan kerjakan soal-soal yang mudah dulu. Nah, di sini perlu dicatat juga nih bahwa bobot tingkat kesulitan soal baru ditentukan setelah ada pengecekan ke semua peserta. Jadi bukan ditentukan berdasarkan tipe soal yang menurutmu sulit. Nah, paham ya? Jadi soal yang tersebut, soal yang misalkan soal 4A yang tadi ya, itu menurut kalian sulit nih. Tapi belum tentu itu tuh sulit berdasarkan belum tentu soal itu sulit di hadapan peserta-peserta yang lain. Makanya kalau misalkan nemu soal yang sulit menurut kalian, ditinggal aja. Kalau misalkan itu makan waktu yang lama ya. Nah, yang keempat, paling aman menjawab pertanyaan dengan banyak yang benar dan sedikit yang salah atau kosong. Ya, ini emang tips yang umum ya. Jadi silakan jawab soal yang benar lebih banyak. Iyalah, siapa yang nggak mau ya banyak jawab banyak soal yang benar ya. Oke, yang nomor 5. Nah, ini perlu nih, nomor 5 penting nih. Rentang waktu untuk mengerjakan soal TPS adalah 1,75 menit per soal. Nah, untuk kemampuan kuantitatif dan penalaran umum. Dan 1,25 menit per soal untuk pengetahuan umum dan bacaan dan tulisan. Nah, jadi gini strateginya. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal TPS dan soal tersebut misalkan menghabiskan lebih dari 1,75 menit,
teman-teman lewat aja, saran saya. Ya. Itu untuk TPS. Kalau untuk TKA nanti perbandingan waktunya beda lagi. Untuk TPS seperti itu. Ya. Kalau lebih dari 1,75 menit dan teman-teman masih ngeblank, masih belum tahu cara ngerjainnya kayak gimana, lewat aja. Ya. Ini langsung masuk ke yang 6 ya. Yang tadi 5 sama 6 ini nyatu ya. Seperti itu. Dan untuk yang pengetahuan umum dan bacaan tulisan ini rataan waktunya 1,25 menit. Ya. Seperti itu. Nah, nomor 7, pelajari topik berdasarkan persebaran materi UTBK sebelumnya. Nah, silakan teman-teman diakses, banyak sekali platform, banyak sekali website yang membahas terkait dengan persebaran materi. Maka dari itu silakan teman-teman akses persebaran materi matematika atau pelajaran yang lain yang teman-teman ingin cari persebaran materinya ya. Oke, terus yang ke-8, pahami konsep materi, bukan hafal rumus. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman paham konsepnya seperti apa, teman-teman berpikir kritis, teman-teman kalau misalkan dihadapkan dengan soal yang bervariasi, ya, tidak hanya memasukkan rumus, itu nanti teman-teman akan bisa mengerjakannya. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya menghafal rumus nih, kalau misalkan teman-teman grogi aja nanti pas mengerjakan UTBK, oh udah, hancur lebur sudah, gitu kan? Itu kalau misalkan menghafal, sekalinya teman-teman ngeblank, wah udah, habis gitu kan. Nah, itu yang pertama, kekurangan pertama kalau menghafal rumus. Yang kedua, teman-teman tidak bisa memanipulasi soal atau tidak bisa mengerjakan soal yang bervariasi kalau misalkan teman-teman hanya menghafal rumus. Seperti itu ya. Maka dari itu, hafalin konsepnya. Jadi jangan hafalin rumus. Hafalin konsep dengan apa? Dengan pelajari bagaimana ilmuwan ini mendapatkan rumus itu. Nah, itu ya. Teman-teman harus kritis. Kok rumus persegi panjang P kali L ya Kak? Nah itu teman-teman harus cari. Kenapa rumusnya P kali L? Itu bukan hanya sekedar pakai aja gitu, tapi harus dicari kenapa ya P kali L ya? Kalau misalkan P kali T gimana? Kalau misalkan A kali B gimana? Gitu ya. Coba dicari ya. Oke, nah mungkin itu aja untuk pembahasan UTBK ya, tips dan trik UTBK pada kali ini. Oke, sekarang kita masuk pada bagian games. Nah, kita seru-seru nih. Ada sedikit mungkin ini dibilang simulasi juga bukan ya, tapi ini saya akan menunjukkan kira-kira seperti inilah soal-soal TPS UTBK ya. Jadi sebentar saya akan coba siapkan dulu kuisisnya ya. Teman-teman tahu kuisis kan ya? Kalau tahu silakan nih, saya akan coba share lebih dahulu. Sebentar. Nah, oke, silakan teman-teman dicek kolom box-nya, kolom box, chat box maksud saya ya. Silakan dicek di chat box. Di sana saya sudah mencantumkan kolom quizzes atau link quizzes. Jadi silakan join, diklik aja linknya. Nanti silakan isi nama lengkap ya, nama lengkap. Silakan namanya siapa dan juga langsung aja join, ya. Langsung aja join. Oke. Di sini saya berhenti share screen ini ya. Saya coba share yang ini. Oke, di sini sudah terlihat ya, ada sekitar 10 orang yang sudah join. Jadi silakan teman-teman yang belum, langsung saja ya, masuk lewat link yang sudah saya share di chat box. Silakan, kita akan mulai pada sekitar, kita nunggu 2 menit lagi ya, 4.17 kita mulai. Silakan yang belum. Teman-teman nggak usah registrasi quizzes, tapi bisa langsung aja masuk lewat link yang tadi ya. Nah, oke, udah sekitar 14 orang yang join. Atau kalau misalkan teman-teman nggak bisa join lewat link, teman-teman bisa masuk ke joinmyquizzes.com, terus masukin kodenya ya. Kodenya 022852. Oh, udah lumayan. Udah ada 19 orang. 20 orang. Oke, semenit lagi kita mulai ya kuisisnya. Oh ya teman-teman, ini kuisis itu saya set satu soalnya 60 detik. Jadi teman-teman ini sebagai simulasi, ya bisa dibilang simulasi buat TPS juga. Jadi
buat melihat kemampuan teman-teman, apakah teman-teman mampu mengerjakan soal ini dalam 1 menit atau enggak. Tapi kalau misalkan lebih dari 1 menit juga tidak masalah sih. Ini saya cuman mengatur waktunya sekitar semenit gitu ya. Oke, kita mulai nanti selesai pada pukul 4.30 ya. 4.30 kita selesai kuisis dan nanti saya aba-aba kalau misalkan sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim, saya start ya. Silakan, selamat menikmati. Oke, teman-teman dengan skor paling tinggi pada kuisis ini akan mendapatkan 50.000 ya. Jadi silakan, tidak hanya mengerjakan simulasi TPS, tapi teman-teman juga akan mendapatkan lumayan ya, buat jajan bakso ya 50.000 atau beli kuota lumayan yang buat belajar di rumah ya. Silakan.
Seru ya gamenya, Pak Jundullah. Seru Abi, alhamdulillah. Ya. Saya sampai ikutan Pak Jundullah, peringkat berapa tuh? Waduh, mantap. Waduh, susah-susah pertanyaannya. Aduh. Gitulah Abi yang dihadapi oleh siswa kelas 12 ya. Mantap sekali. Wah, udah ada nih juaranya, Rasel Mae, tapi nanti masih bisa tersalip nih oleh yang lain. Kita lihat aja nanti sampai 4.30 ya. Ada sisa waktu 3 menit lagi, silakan teman-teman yang masih belum menyelesaikan. Wah, banyak yang merah. Ini antara keliru atau di skip ya pertanyaannya. Oh, ada yang benar semua tuh, Pak Jundullah ya? Betul Pak, ini ada 5 orang yang benar semua. Wah, kita patut apresiasi ini. Ada Rasel, Gabriela, terus Ray Falza, Amelia, dan juga Muhammad Gilman, Bandung. Wah, mantap sekali. Wah, ini juga ada Nim Narayan ya. Benar semua juga. Mantap. Oke, hampir semua. Wah, hampir setengahnya ya. Udah selesai. 2 menit lagi. Silakan. Setelah ini kita akan ada satu game lagi ya dari mentem.eu. Ini gamenya sebenarnya simple, jadi kita hanya menebak-nebak. Ini game-game terkait dengan spatial orientation, jadi terkait dengan kemampuan spasial teman-teman. Dan ini lumayan juga buat melatih nanti soal teman-teman pada pola gambar di soal-soal TPS ya, seperti itu. Oke, sekarang selesaikan ini dulu. Setelah ini baru kita masuk ke mentem.eu ya. Dan juara pada kuis ini akan mendapatkan 50.000 dan nanti kita selesai pada 4.30, nanti kita tahu nih siapa juaranya. Oke, semenit lagi, detik-detik terakhir. Oke, stop ya teman-teman. Kita udah 4.30, kita end aja dan kita lihat siapa yang jadi juaranya. End. Wah, Rachel ternyata selamat ya. Rachel Mae menjadi juara pada kuis simulasi TPS UTBK pada kali ini ya. Dan teman-teman yang lain, wah ini lumayan nih. Ada 6 orang yang sudah menyelesaikan ya. Udah benar semua menyelesaikan soal TPS. Wah, insya Allah nanti ya. Pada TPS nanti teman-teman bakal sukses juga ya. Semoga teman-teman yang lain yang masih merah-merah nih dan yang masih belum mengerjakan, semoga nanti bisa apa namanya ya, berkembang menjadi lebih baik sehingga nanti pas TPS UTBK-nya menjadi lebih baik juga ya. Oke, untuk Rasel Mae silakan nanti bisa diklaim hadiahnya dengan DM ke Instagram kami ya, EduMath Competition. Jadi Rasel silakan DM bahwa Rasel adalah juara pada kuisis UTBK ya. Seperti itu nanti insya Allah akan langsung cair ya ininya hadiahnya. Oke, langsung saja saya masuk ke yang kedua. Nah ini teman-teman masuk ke mentem.eu. Jadi silakan teman-teman masuk ke mentem.eu. Nanti sebentar saya ini ya. Saya ini aja di chat box. Wah, juara 2 dan 3 maaf ya tidak ini. Jadi kita hanya kuisis ini kita ada 2 juara. Jadi juara kuisis akan mendapatkan hadiah. Nah, nanti teman-teman yang juara 2 dan 3 tadi di kuisis bisa mengikuti lagi nih game di Mentem ya. Game di Mentem ini teman-teman bisa ikutan juga. Nah, nanti ada kesempatan juga teman-teman untuk mendapatkan 50.000 ya, seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa bikin story Instagram dan bikin semenarik mungkin. Jadi sekarang sambil ikutan
ini webinar atau apa ya sebutannya ya, atau sambil ikutan acara ini ya teman-teman bisa sambil videoin misalkan ya, sambil di video, wah ini saya lagi ikutan ini nih, wah seru juga ini acaranya, atau seperti itu ya. Nanti jangan lupa di post di Instagram teman-teman, Instagram story, dan di tag ya EduMath Competition ya, di tag di @edumathcompetition ya. Nanti biar, kenapa di tag, biar kami tahu bahwa teman-teman udah bikin story ya. Nanti story yang terbaik kita akan kasih voucher atau hadiah senilai 50 gitu ya. 3 orang atau 4 orang ya Pak Wendy ya yang dapat 3 ini? orang Pak Jundul untuk 3 orang ya. giveaway story. Jadi betul, silakan dibuat ada 3 orang. semenarik mungkin teman-teman. Betul ya. Oke. Betul. Silakan teman-teman masuk ke www.mentem.eu, dan juga kalau misalkan ada muncul seperti ini, teman-teman register dulu ya. Register terlebih dahulu, dan nanti di sini akan muncul ya full name, email, password, dan juga password again. Nanti teman-teman sign up. Nah, setelah sign up, teman-teman nanti langsung muncul pada menu games. Nah, teman-teman nanti, sebentar saya coba sign up buat saya ya. Ini. Oke, nah contoh saya udah sign up, misalnya sign up, saya save aja. Nah, nanti teman-teman masuk ke all games ya. Masuk ke all games di sini ya. Nah, nanti teman-teman main games. Gamesnya game apa aja? Game cube sama ini chain memory, bukan chain memory matrix, ini nih rotating chain matrix ya. Jadi nanti silakan daftar dulu, nanti gamesnya akan saya cantumkan di chat box ya. Udah pada ini daftar? Saya kasih waktu sampai 3:45 ya, semenit lagi, silakan pada join. Nggak bisa daftar, wah nggak bisa daftar. Lewat ini kan, lewat link yang tadi, bener nggak? Jadi teman-teman daftarnya lewat link yang tadi ya, yang saya kirim di chat box. www.mentem.eu /begin. Bisa daftar. Teman-teman yang lain bisa daftar ya? Coba di kolom chat ya, bilang. Kalau yang bisa, bilang bisa. Kalau yang enggak, bilang enggak bisa. Bisa, oh tuh Anda satu bisa. Ada yang bisa juga. Oh, bisa, enggak bisa. Bisa, oke. Oke, mungkin saya kasih waktu semenit lagi lah ya. Semenit lagi sampai 4:36. Setelah itu teman-teman bisa langsung join aja. Klik yang apa, Kak? Klik yang ini nih, saya. Sebentar ya. Nah, teman-teman masuk lewat link itu, terus register ya. Klik register, terus klik sign up. Jadi teman-teman isi dulu namanya apa, emailnya apa, terus isikan password juga, lalu sign up. Nah, setelah sign up, teman-teman pilih all games. All games ya. Pilih all games. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman tinggal pilih yang cubes ya. Yang cube sama ini, rotating chain matrix. Ya, sama rotating chain matrix. Ini dulu nih cubes ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pilih cubes, nanti akan muncul seperti ini. Sebentar, ini masih loading. Nah, akan muncul ini ya. Teman-teman langsung play aja ya. Jadi nggak usah nunggu apa-apa dari saya. Kalau misalkan teman-teman udah masuk pada mentem.eu, langsung klik play ya. Play pada game cubes-nya. Play. Nah, nanti langsung play ya. Nah, ini teman-teman disuruh milih jaring-jaring yang mana nih yang benar berdasarkan gambar dadu yang ada di atas. Misalkan ini kan 1, 6, 4 misalkan, yang mana nih, apakah ini, apakah ini, apakah ini ya. Coba saya pilih ini ya, apakah benar atau enggak. Nah, benar ya. Kalau benar gitu berarti ada correct answer 1 dan sebagainya ya. Teman-teman punya waktu semenit untuk menjawab itu, dan kalau misalkan surelnya bisa diisi
apa aja email teman-teman ya, email teman-teman. Nah, balik lagi ke sini, silakan. Jadi ini bisa diklik nih. Kalau salah berarti ada seperti itu ya. Ini misalkan 43, mana ya? Coba ini salah juga. Saya nggak mikir. Nah, kalau benar misalkan ada checklist gitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa dieksplor ininya seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan udah habis waktunya, nah nanti akan muncul skornya dan rankingnya ya. Seperti ini. Ini udah game over, itu muncul skornya ya. Bentar lagi. Belum ada. Nah, muncul misalkan skor saya 98 ya. Poinnya 98, terus posisinya ke 767. Wah, ini di bawah banget ya skor saya. Nah, jadi kayak gini. Nanti teman-teman screenshot skor dan juga ranking teman-teman. Ya, di screenshot ininya nih. Atau di foto tidak masalah. Nah, nanti dikirimkan ke saya. Bukan ke saya, ke Google Form ya. Nanti saya akan kirim Google Form-nya. Betul, yang cubes ya, yang cubes dulu. Gamenya ada dua, yang cube sama satu lagi yang rotating chain matrix. Oke. Nah, caranya gitu ya. Tadi masuk ke gamenya, terus silakan dimainkan. Dan ini di screenshot poin dan rankingnya ya. Silakan. Nah, nanti hasil screenshot dan fotonya nanti di-upload ke Google Form. Nanti akan saya kasih Google Form-nya ya. Gamenya game apa aja? Gamenya yang pertama ada cubes ya, sama gamenya yang pertama ada, saya tulis di ini ya. Belum ada. Bentar. Ada cubes. Yang kedua itu ada rotating chain matrix. Cubes. Oke. Oke, udah saya kirim di chatbox ya game-gamenya itu. Cube sama ini ya, rotating chain matrix. Silakan teman-teman di ini di apa namanya di explore ya. Saya kasih waktu 2 menit buat masing-masing cubes dan juga rotating chain matrix. Berarti teman-teman punya kesempatan 2 kali untuk mencoba cubes dan juga 2 kali untuk mencoba rotating chain matrix. Setelah itu bisa langsung di upload ya. Limit round by time-nya iya dicek ya. Limit round by time-nya dicek aja, jangan di-uncheck. Bentar saya kirim linknya ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah dapat skornya berapa, udah di screenshot atau di foto ya, nah silahkan isi form di sini ya. Isi di form ini nih, yang saya kirim di chat box. Teman-teman bisa ini aja ya, di copy dulu linknya. Takutnya kan nanti kalau zoom-nya udah selesai, nanti apa namanya linknya tidak ke-save. Jadi silahkan di copy dulu linknya. Jadi nanti setelah zoom-nya selesai, teman-teman bisa upload gitu. Takutnya nggak sempat upload. Di-save dulu nih linknya, silakan. Saya kasih waktu sampai 4:43 ya. Setelah itu kita selesai, kita kembali ke main room. Oke, dan jangan lupa untuk poin yang paling besar, ya hasil akumulasi dari cubes dan juga rotating chain matrix nanti akan mendapatkan 50.000 juga ya teman-teman. Oke, ini lumayan buat melatih. Jadi kalau teman-teman udah selesai nih sekarang kan acaranya, teman-teman mau nyoba nih beberapa games di maintain silahkan ya. Ini lumayan buat melatih logika, buat melatih spatial orientation teman-teman, buat melatih imagination juga bisa ya dan sebagainya. Oke, 2 menit lagi. Selamat menikmati. 2 menit lagi. Wah, ya nih bagi teman-teman yang belum daftar IMC nih, silakan daftar dulu ya hari ini. Dan kalau yang udah daftar tapi belum bayar, silakan dibayar hari ini. Mohon maaf. Silakan dibayar hari ini. Karena apa? Karena ada cashback. Ini undian cashback 50% untuk teman-teman yang
beruntung ya untuk pembayaran yang melakukan pembayaran hari ini. Silakan ya, yang belum bayar silakan bayar, yang belum daftar ya MC silakan daftar ya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga ya. Oke, semenit lagi. Oke. Detik-detik terakhir. Pak Wendy, mungkin kita nanti foto dulu ya di sini ya, atau gimana? Atau nanti aja bareng-bareng di akhir? Kita ada sesi foto bersama, Pak Jundullah. Setelah di akhir, Pak, ya? selesai, ya di akhir. Oh iya, baik. Oke, sudah 4:43, berarti waktunya sudah selesai. Maka dari itu, kesempatan teman-teman untuk mendapatkan hadiah sudah ditutup ya. Silakan teman-teman yang sudah melakukan games tadi ya, udah play game, cubes dan juga rotating chain matrix, udah di screenshot dan juga di foto, screenshot atau foto, lalu dikirim di Google Form yang saya kirim di chat box ya. Oke, mungkin itu aja acara kita pada hari ini. Saya Jundul Wangsa Ukama, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama saya memaparkan materi dan juga bermain games bareng-bareng ya. Mungkin itu saja untuk pemenang dari Mentem ini akan diumumkan pada Instagram ya. Nanti Instagramnya Edumed Competition. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya kembalikan ke Pak Wendy. Baik, terima kasih Pak Jundullah dan Pak Fendi, Pak Surya yang telah memaparkan materi yang luar biasa selaku pemateri hari ini juga. Semoga ilmu yang disampaikan oleh para pemateri menjadi informasi yang bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup acaranya, saya ingatkan sekali lagi untuk klaim sertifikat, teman-teman bisa mengisi link survei yang sudah saya kirimkan di chat Zoom. Kemudian untuk giveaway sendiri, teman-teman silakan kreasikan semenarik mungkin story IG-nya, kemudian tag IG @edumedcompetition, dan kemudian nanti pemenangnya akan diumumkan di IG Edumed Competition. Jadi stay tune ya teman-teman. Baik, kemudian untuk yang melakukan pembayaran pada hari ini juga akan mendapatkan 50% IMC. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Dengan membayar pada hari ini, teman-teman bakal mendapatkan cashback 50% IMC undian. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita lebih baiknya kita foto bersama. Jadi teman-teman boleh buka kameranya dan kemudian pasang background zoom-nya, teman-teman. Kita foto ya. Iya. Mungkin Pak Mulki boleh dibantu ya. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Iya, 1. Yang lagi ya, yang kedua. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Nah, gaya bebas nih teman-teman, gaya bebas ya. Jadi bebas gaya apa aja. 1, 2, 3. Iya. Nah, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Nah, alhamdulillah teman-teman, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Dengan berat hati saya sampaikan kita harus berpisah untuk tiba di penghujung acara. Baik, saya yang memandu acara dengan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.